Selamat datang pada demonstrasi kontekstual modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 3.2. 1. CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. 3. CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. 4. CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Kira-kira, apakah visi sekolah pada video tersebut? Menurut saya, visi sekolah tersebut adalah mewujudkan sekolah yang nyaman dan menyenangkan bagi murid secara kolaboratif dan kreatif. Berikut prakarsa perubahannya, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat dalam pembelajaran murid. Pertanyaan utama: bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat dalam belajar murid? Sampailah kita pada tahapan bagja B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat dalam belajar murid secara kolaboratif? Ada 4 tindakan yang saya rumuskan. Yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk bertukar pikiran terkait lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. 2. Melakukan pengamatan lingkungan belajar atau kelas. Yang ketiga, bertanya jawab dengan murid di kelas. Dan yang keempat, melakukan pengamatan di kelas lain. Data bahwa kelas 2 dan kelas 6 kelas dengan lingkungan belajar nyaman dan menyenangkan. Sampailah kita pada tahapan yang kedua. A. Ambil pelajaran. Ada 3 pertanyaan yang saya buat. Yang pertama, kelas manakah di sekolah yang memiliki suasana yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar? Yang kedua, apa saja yang dapat membuat kelas menjadi nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat dalam pembelajaran? Dan yang ketiga, situasi seperti apa yang menurut murid-murid nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat dalam belajar? Berikut tindakan-tindakan yang saya catat. Yang pertama, berdiskusi dengan cara memberikan pertanyaan pemantik tentang penyemangat belajar murid-murid. 2. Menanyakan apa yang menarik dari kelas siswa. Yang ketiga, mencari ide dalam kelompok dengan berkunjung ke kelas 2 dan kelas 6 dan bertanya kepada siswa-siswa di kelas-kelas tersebut. 4. Mencatat hasil pengamatan dan wawancara mereka. Dan yang kelima, berdiskusi dalam kelompok berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara. Berikut tahapan yang ketiga. G. Gali mimpi. Pertanyaan-pertanyaan. 1. Bagaimana kelas yang nyaman dalam bayangan murid? Yang kedua, apa yang penting dilakukan untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk penyemangat dalam belajar murid menurut murid-murid? Berikut daftar tindakan. 1. Memimpin kelas melakukan aktivitas membayangkan kelas yang nyaman. 2. Membagi murid dalam kelompok. Dan yang ketiga, meminta kelompok menggambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat belajar sesuai bayangan mereka pada aktivitas sebelumnya. Dan yang terakhir, mempresentasikan kelas impian di depan kelas. Tahapan keempat. C. Jabarkan rencana. Pertanyaan-pertanyaan. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk penyemangat dalam belajar murid? Kedua, bagaimana cara membagi tugas kebutuhan yang diperlukan untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan-tindakan. 1. Mengajak murid berkontribusi untuk menentukan kebutuhan, seperti barang, alat, dan lain-lain untuk membuat kelas nyaman dan menyenangkan. 2. Meminta kontribusi semua siswa untuk menyebutkan hal-hal yang dibutuhkan. 3.
menuliskan hasil diskusi pada papan tulis, dan yang terakhir membagi tugas bersama-sama. Sampailah kita pada tahapan yang terakhir dari Bagja, yaitu atur eksekusi. Pertanyaan-pertanyaan. 1. Apa saja peran setiap kelompok dalam menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk penyemangat dalam belajar? 2. Kapan rencana aksi nyata akan dilaksanakan? Dan yang ketiga, siapa saja yang bertanggung jawab untuk menjaga kelas tetap nyaman dan menyenangkan untuk penyemangat dalam belajar? Berikut daftar tindakan yang dilakukan. 1. Memberikan kesempatan bagi murid untuk berkontribusi menentukan pembagian tugas dalam kelompok. 2. Menuliskan pembagian tugas kelompok di papan tulis, memberikan kesempatan murid untuk berpendapat mengenai jadwal eksekusi. Yang selanjutnya, mengingatkan kebutuhan yang perlu dibawa. Dan yang terakhir, melakukan aksi dengan menata meja, buku, dan menempatkan hiasan-hiasan jadwal piket bagi yang bertanggung jawab untuk menjaga dan juga protokol kesehatan. Apa saja peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Berikut menurut pendapat saya. Peran pemimpin sebagai fasilitator dan coach. Sebagai fasilitator, guru menyediakan kebutuhan murid saat presentasi dan menjembatani setiap diskusi yang ada di kelas. Sebagai coach, guru melaksanakan proses coaching dalam perencanaan. Guru melakukan alur tirta dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan semangat kepada siswa sehingga mereka menyuarakan pendapatnya dan dapat menemukan solusi dari mereka sendiri untuk membuat kelas lebih nyaman untuk belajar. Lalu mari kita bahas tentang modal utama dalam video tersebut. Ada setidaknya 3 modal utama yang saya temukan. Yang pertama adalah modal manusia, dan yang kedua adalah modal sosial, dan yang ketiga modal fisik. Lalu bagaimana modal-modal utama tersebut dimanfaatkan? Yang pertama, modal manusia. Terlihat dalam video bahwa guru berdiskusi dengan rekan guru lain dalam memprakarsai perubahan. Beliau juga bertanya kepada murid secara langsung dalam setiap proses bagja. Yang kedua, modal sosial. Guru menciptakan kolaborasi dengan kelas lain dengan cara meminta peserta didik untuk mengunjungi kelas-kelas lain dan mewawancarai siswa-siswi dari kelas lain saat gali mimpi. Guru juga meminta siswa untuk berkolaborasi dalam membuat presentasi kelas impian, menentukan kebutuhan, dan mengatur eksekusi sesuai dengan hasil diskusi, baik membersihkan kelas maupun membuat hiasan. Dan yang terakhir, modal fisik. Di sini guru terlihat memanfaatkan sarana, yaitu kelas yang ada, dan juga prasarana, menata setiap alat yang mungkin dibutuhkan untuk membuat kelas nyaman dan menyenangkan, seperti menata meja, kursi, rak buku, dan membuat tempel-tempelan lain. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini, Bapak Ibu Guru hebat.